Baik, sobat Yuji TV, kembali lagi dengan saya Mr. Yuji. Baik, hari ini kita akan mencoba mengeksplor tentang inovasi dan prestasi Universitas Galuh ya, dengan hadirnya satu institusi baru yang ada di Universitas Galuh, yaitu dengan nama BKIK. Kita akan coba mengidentifikasi tentang apa itu BKIK sebenarnya dari beliau ya, sekarang ketua BKIK, yaitu Dr. Ishak Said MPD, yang kebetulan baru diangkat kemarin dari jadi ketua BKIK ya. Kita sudah kehadiran tamu spesial di sini ya. Kita akan mencoba mengeksplor tentang apa sebenarnya BKIK. Baik Pak Ishak, pertanyaan pertama yaitu tentang apa itu BKIK, Pak? Baik, Mr. Yuji, ya. Para pemirsa, para pengunjung akun ini, pertanyaan menarik tentang apa itu BKIK. Dan BKIK ini sebuah badan baru ya, di Universitas Galuh yang berdiri pada tanggal 1 September 2021. Dan BKIK ini singkatan dari Badan Kemitraan Inovasi dan Wirausahaan Universitas Galuh tentu saja ya. Dan kalau dalam bahasa Inggris ini namanya Directorate of Partnership, Innovation and Entrepreneurship. Sahabatku semuanya, bahwa Universitas Galuh memiliki BKIK ini merupakan satu badan yang mampu nantinya menjadi penggerak ya, dan juga fasilitator serta motor, juga motivator dalam meningkatkan ekologi dan semangat kewirausahaan. Tetapi terkait dengan fungsi kami di partnership, maka kami juga memacu kinerja kami ini dengan partnership, yaitu hubungan ya yang baik dengan baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Dan BKIK ini memiliki juga tampilan atau kinerja yang sangat spesial, yaitu berbasis budaya. Sahabatku semuanya, bahwa dalam BKIK ini juga ada tiga bidang ya. Yang pertama bidang kerjasama, layanan bahasa dan budaya. Yang kedua bidang inovasi, yang secara khusus kami mengkonsentrasikan layanan haki ya. Dan yang ketiga entrepreneurship atau kewirausahaan. Dan masing-masing ini ada pimpinan, dalam hal ini sebagai kepala bidang, dan masing-masing bidang tersebut juga ada divisi-divisi terkait. Misalnya untuk bidang A, yakni kerjasama, kemudian bahasa dan budaya, terdapat juga ada divisi khusus yang menangani layanan bahasa. Begitu seterusnya nanti bila sudah berkembang untuk inovasi dan juga entrepreneurship. Baik, itu Bapak mohon maaf, untuk kerjasama sendiri apakah itu mencakup luar negeri, juga dalam negeri ya Pak ya? Ya tentu, kerjasama ini kami sudah mengkonsentrasikan diri dan merintis, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Dan untuk dalam negeri kita juga sudah membina kemitraan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dengan latar belakang yang sangat bervariasi, baik itu secara identity, misalnya dari sisi reputasi, juga dari sisi prestasi. Misalnya perguruan tinggi dalam negeri, baik itu swasta maupun negeri, yang sudah dibina oleh Universitas Galuh, mulai dari UPI, UNPAD, ITB, UNESA Surabaya, juga perguruan tinggi terpilih di luar Jawa. Kemudian untuk negeri juga swasta itu juga banyak yang sudah kita raih kerjasamanya dengan perguruan tinggi baik itu di sekitar Ciamis maupun di luar Ciamis, termasuk di luar Jawa. Kemudian untuk luar negeri tentu ini sudah kami lakukan ya. Dan kali ini BKIK juga sedang memacu lagi kerjasama luar negeri ini, bukan hanya ke Eropa ya, di Ghent University, kemudian Asia, Cina, Jepang, kemudian ASEAN ya,
juga akan kita rintis dengan kerjasama misalnya Australia. Oke, Untuk baik. Amerika tentu saja kita juga sudah memulai. Wah, sangat luar biasa sekali, Sobat Juji. Ya, ternyata Unigal itu tidak hanya bersifat lokal, tapi sudah mendunia. Terbukti dengan apa yang disampaikan oleh Kepala BKIK atau Ketua BKIK di sini, bahwa Unigal sekarang sudah mendunia dengan menjalin beberapa kerjasama dengan luar negeri, universitas luar negeri, selain dalam negeri juga luar negeri, Eropa, Asia, dan sebagainya, termasuk dunia usaha. Dunia usaha karena memang dengan program Merdeka Belajar ini sangat mendukung adanya BKIK ini. Betul. Betul kan? Ya, Betul, Pak Ishak betul, ya. betul. Seperti itu. Betul. Nah, Sobat Juji, ya, ini peluang terbaik bagi Sobat Juji yang mungkin nanti mau masuk ke Unigal, tidak salah pilih ya. Unigal itu selain berkecimpung di dalam negeri, juga sudah di luar negeri. Terbukti dengan sudah ada kerjasama, kita sudah beberapa kali Pak Ishak juga tadi menyampaikan bahwa beberapa program seperti pertukaran mahasiswa ke luar negeri dan sebagainya sudah dilakukan. Jadi tidak salah pilih kalau Sobat Juji mau masuk ke Universitas Galuh, silahkan masuk ke Universitas Galuh, ya, terutama nanti bisa mengenal dengan yang namanya program-program internasionalisasi. Baik Pak Ishak, pertanyaan kedua semakin menarik ya untuk kita ekspor tentang apa itu BKIK. Betul. Ya, yang kedua adalah ketika Bapak diangkat sebagai Ketua BKIK, apa yang pertama terbesit dari pikiran Bapak untuk BKIK ini? Tentu ini sebuah tantangan ya sahabatku semua, dengan adanya bahwa Galuh ini memiliki satu badan khusus yang menangani kemitraan, kemudian inovasi dan kewirausahaan. Tentu ini merupakan satu kesempatan bahwa Universitas Galuh bisa membantu lebih leluasa, lebih kreatif dan mengajak kepada seluruh masyarakat, kemudian calon mahasiswa juga untuk bisa bergabung dan bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang sangat inovatif, kemudian kreatif dan juga bersifat kolaboratif. Ini yang sangat penting karena bagi kita BKIK ini prinsipnya adalah bekerja untuk membangun bagaimana soft skill kritis, kemudian kreatif, termasuk kooperatif atau kolaboratif yang kami bangun, sehingga bagi mahasiswa atau katakanlah masyarakat yang bergabung dengan BKIK, Universitas Galuh terutama, dan melalui kinerja BKIK, maka prinsip-prinsip tersebut tadi itu akan kita bangun. Dan sekarang kami menancapkan, membudayakan di dalam tim kami, yaitu sifat kritis, kreatif, dan kolaboratif. Oh, bagus sekali Pak ya. Jadi pertama kali terbesit itu yang di pikiran Bapak ketika diangkat menjadi Ketua BKIK sudah seperti itu, untuk bersikap kritis. Ini mungkin nanti terbesit juga atau tercantum juga dalam visi misi. Nah, ini terkait dengan visi misi Pak. Baik. Apa misi misi Bapak sebagai Kepala BKIK untuk mengembangkan kantor atau lembaga kemitraan dan inovasi serta kewirausahaan ini? Baik, jadi BKIK memiliki visi bahwa ini merupakan suatu badan sebagai agen perubahan dan juga fasilitator dan juga motivator yang terdepan tentu saja ya untuk meningkatkan kinerja kemitraan, layanan bahasa, inovasi, kewirausahaan ya di bukan hanya Priangan Timur, tentu saja kita ingin di level nasional, bahkan kita mudah-mudahan bisa bersaing di internasional. Kenapa demikian? Karena sekarang setiap kita memiliki kesempatan yang sama, apalagi kita zaman digital. Jadi saya pikir setiap kita memiliki peluang untuk berkompetisi secara sehat, itu saja. Oke, mungkin ini karena terkait milenial Pak ya. Kita sesuaikan dengan perubahan zaman, juga ini karena zaman milenial. Jadi BKIK juga mencoba untuk memfasilitasi ya Sobat Yuji ya untuk berinteraksi dengan dunia medsos ya, media sosial terutama. Baik Bapak Ishak, semakin menarik nih. Baik. Bagaimana tentang program kerja Bapak? Baik. Pertama untuk misalnya pertama kali ya untuk sebagai diangkat, program kerja pertama apa yang mungkin bisa dikembangkan gitu Pak? Tentu saja sesuai dengan fungsi kami, dan sekarang ini sedang kami pikirkan bagaimana kita berinteraksi dengan para kaum milenial seperti melalui media UG ini
Dan ini nanti akan menjadi media interaksi kita, kreativitas, adik-adik semua, saudara-saudara semua. Dan melalui channel ini kita akan berinteraksi dengan kreativitas. Kita akan share potensi-potensi kreatif, potensi-potensi berkembang, potensi-potensi membangun dan kolaborasi untuk kita bangun Indonesia merdeka, Indonesia lebih Indonesia emas ya, dan di tingkat global kita mampu bersaing. Dan BKIK ini menjadi badan terdepan, kira-kira begitulah. Dan kami membuat tim yang sangat solid sekarang ini, dan staf kami banyak dari milenial dan mereka sangat tinggi literasi digitalnya. Dan kita bangun visi-visi ke depan yang sifatnya bagaimana milenial ini bisa bekerja secara kreatif. Baik, Sobat Juji, itulah ya yang disampaikan Pak Ishak, sangat visioner sekali dari lembaga ini sehingga bisa membangun Universitas Galuh ke yang lebih baik lagi dan lebih visioner. Baik, Pak Ishak, pertanyaan terakhir barangkali ya terkait dengan program tadi, kira-kira Bapak apa yang diharapkan kepada sivitas akademika Universitas Galuh, terutama dosen, mahasiswa ataupun masyarakat umum ya, supaya tertarik untuk ke lembaga yang baru ini. Baik, khusus untuk sivitas akademika, mari kita bersama-sama bekerja secara profesional, dan dengan BKIK ini anggap saja ini sebuah gerbong, sebuah peluang, sebuah media untuk bisa meluapkan, aktualisasikan kemampuan yang ada. Karena dari 3 divisi kami tadi, 3 dari bidang tadi itu, komponen soft skill dosen itu akan terakomodasikan. Juga bagi masyarakat umum, bagi yang memiliki kreativitas, hak cipta, berbagai bentuk karya cipta intelektual, kami akan bisa bantu. Misalnya masyarakat yang memiliki misalnya temuan-temuan baru tentang alat-alat canggih, kemudian alat-alat sederhana untuk pertanian, untuk kemajuan masyarakat atau untuk meningkatkan ekonomi, maka kami bantu untuk bisa mengajukan proses misalnya hak paten dan sebagainya. Itu bisa kami bantu. Baik, sangat menarik sekali Sobat Yuji ya, terutama apa yang dilayani oleh BKIK ini yaitu kemitraan. Yang kedua adalah inovasi ya, karena memang kita bergelut dengan inovasi setiap hari. Yang terakhir adalah perusahaan, karena apa yang dihasilkan dari inovasi itu akan menjadi sebuah dunia wirausaha atau jiwa wirausaha. Maka dengan hadirnya BKIK seperti tadi dikatakan Pak Ishak, Sobat Yuji, bahwa ini akan membuat kebermanfaatan ya untuk Universitas Galuh dan masyarakat umum, bukan hanya mahasiswa, dosen, tetapi juga dunia di sekitar Universitas Galuh, yaitu masyarakat yang lebih membutuhkan bagi kita. Baik, Bapak Ishak, sangat menarik sekali hari ini pembicaraan dengan Bapak Ishak. Sobat Yuji, ya jangan lupa ingat Mr. Yuji, ingat Universitas Galuh.